Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Kristina. Nah, di samping saya ini sudah ada Toyota Harrier tahun 2014. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan review ya terhadap mobil ini, bagaimana fitur-fitur yang diberikan terhadap mobil ini dan seperti apa desainnya, kemudian body-bodinya ya. Terus kita akan ulik kupas tuntas ya terhadap mobil Toyota Harrier 2014. Ini dia review dari Toyota Harrier 2014. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas ya mengenai Toyota Harrier 2014 ini. Nah, kita lihat di bagian desain depannya ya teman-teman. Nah, untuk desain depannya gitu, ini benar-benar keren banget ya untuk dari mobil sekelas Toyota Harrier tahun 2014. Nah, pada di zamannya mobil ini itu tuh dia sangat mewah sekali ya. Jadi setara dengan Toyota Alphard, kemudian Toyota Velfire ya. Kalau disandingkan Toyota Harrier 2014 ini dia bisa disandingkan dengan Lexus RX ya. Atau Lexus RX 270 ya. Karena Toyota Harrier ini dia sudah memisahkan jalannya untuk dari varian-varian yang hadir di Toyota. Nah, kalau untuk di Toyota Lexus RX 270 dia gambarnya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau bagi saya ya, menurut opini saya yang saya suka itu dari mobil ini tuh dia tuh tampilannya udah keren, kemudian bagian depannya tuh ganteng sekali ya. Dari depan, kemudian dari belakang, serta kalau dilihat dari samping, ini tuh orang tuh nggak percaya kalau mobil ini tuh tahun 2014. Mungkin orang itu percaya ya mobil ini keluaran tahun 2020 lah gitu. Nah, jadi kalau untuk tampilan seperti ini tuh dia memang sudah ganteng ya. Kalau menurut saya sih pribadi, saya lebih memilih ini daripada Lexus RX 270. Tapi memang Lexus itu pernah mengeluarkan seri yang RX 200 maupun yang 300 gitu. Oke, untuk bahas di bagian depan ya. Depannya ini dia udah ganteng ya. Terus lampunya tuh dia sudah pakai LED proyektor ya. Nih keren banget ya. Kemudian grillnya. Terus di bagian tengah, ini dia di bagian tengahnya itu ada gambar elang ya. Itu ciri khas dari mobil ini gitu. Soalnya kalau di Jepang itu dia mobil ini tuh dinamakan elang yang ada di Jepang itu apa gitu namanya gitu. Pokoknya dia filosofinya gitu. Terus kemudian di sini juga ada kamera 360 gitu. Terus ada di spion sampai ke belakang gitu. Kemudian kalau sampai bawah ya, ini bagian sini tuh warnanya bukan warna stiker glossy, tapi dia memang beneran warna glossy seperti ini. Terus ada warna kayak keabu-abuannya begitu. Nah, kalau dilihat ya dari bawahnya itu grillnya tuh dia main aerodinamikanya tuh luar biasa tuh teman-teman ya. Sampai ke sini dia grillnya ya. Ini desainnya tuh bener-bener eye-catching banget teman-teman ya. Oke. Kita lihat untuk bagian mesinnya seperti apa ya. Oke, kita buka ya. Nah, untuk di tahun 2014 mobil ini dia sudah pakai pegas ya, itu. Kemudian kalau dilihat dari layout mesinnya, dia hampir sama dengan mesin Toyota Foxy yang dual sunroof itu, yang seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat layout mesinnya itu rapi sekali, kemudian cara pengerjaannya Toyota itu dia itu mobil ini masuknya tuh secara lewat importir umum, bukan lewat dealer resmi. Kenapa? Karena memang dari pabrikan Jepangnya itu dia memang memasukkan ke importir umum, dan mobil ini tuh jarang sekali dimiliki kebanyakan orang di Indonesia. Mungkin beberapa pengusaha-pengusaha yang masih punya mobil ini gitu. Jadi kita lihat ya layout mesinnya nih
ada valve matic, kemudian ada logo Toyota, kemudian ada akinya juga ya, beberapa peranti-perantinya, ada washer fluid, kemudian juga ada cairan-cairan pendinginnya. Nah, kalau mobil ini tuh dia di tahun 2014 itu banyak sekali ini apa namanya kumat-kumatnya gitu ya. Kalau misalnya ini kan hampir sama tuh mesinnya dengan mesin Toyota Foxy gitu ya. Jadi nggak jauh beda lah. Kalau misalnya ada kenapa-napa dalam masalah mesin itu memang maklum aja masalah umur ya juga. Karena ini berhubung kilometernya itu masih 66 ribuan ya. Jadi kalau nanti udah menginjak ke 100 ribuan gitu, itu benar-benar mobil ini ya banyak sekali untuk minta jajan gitu. Untuk banyak diganti parts-partsnya gitu ya. Nah yang perlu harus kita hindari, kenapa? Mungkin nanti di masalah ininya ya, bagian di mesinnya itu dia ada kendala di bagian CVT-nya gitu. Itu di bagian CVT-nya tuh dia bisa kendala di bagian mesinnya juga sampai ke bagian CVT-nya gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih itu harus kita hindari ya teman-teman gitu. Oke, untuk tenaganya ini ya, berhubung mobil ini dia memiliki kapasitas mesin 2000 cc dan tenaganya yang dihasilkan 151 PS dan torsinya 193 Nm gitu. Mesin itu ya tenaganya semua itu dialirkan ke roda bagian depan. Karena ini dia front wheel drive ya, dia two wheel drive. Jadi kalau untuk yang varian four wheel drive ya atau all wheel drive itu di bagian mesin hybrid gitu. Ini varian hybridnya dia sudah pakai all wheel drive atau four wheel drive. Tapi kalau untuk yang ini yang bensinnya dia masih menggunakan two wheel drive atau berpenggerak roda depan gitu. Oke, ini di sini juga ada bagian ininya ya, perdamnya. Cantik banget sih ya, dari mesin dia hampir sama dengan Toyota Foxy. Kemudian untuk pengecatannya ya, pengecatannya tuh kita bisa lihat detail banget ya. Karena ini mobil dia importer umum, jadi pengerjaannya tuh benar-benar sangat detail banget sampai ke dalam-dalamnya dia ngecatnya pun sangat rapi teman-teman gitu. Terus kemudian kalau untuk Toyota Harrier yang ini kan yang generasi ketiga. Nah, ada juga generasi yang terbarunya di generasi keempat. Jadi gambarnya tuh seperti ini. Nah, seperti itu. Keren kan? Jadi yang di tahun 2016 dia tuh sudah hadir yang hybrid gitu. Oke teman-teman. Jadi kita langsung aja bahas di bagian belakang. Oke teman-teman. Nah, ini dia bentuk dari belakang Toyota Harrier 2014. Jadi kalau kita bisa lihat ya, ini ada spoilernya. Spoilernya tuh lebar banget ya. Dia tuh ruasnya tuh nggak terlalu kecil banget, cukup banget, pas banget ya. Sehingga dia kacanya tuh melandai dengan sempurna gitu. Terus bagian di atasnya sini dia ada shark fin antena, kemudian ada lampunya di sini ya di bagian spoilernya. Dan kalau kita bisa lihat ya, ini tuh bersih, clean banget gitu ya. Secara mobil ini tuh mobil yang banyak juga dicari oleh para penyuka atau penggemar mobil-mobil importer umum gitu. Di sini juga ada rear defogger gitu ya. Kemudian ada wiper juga. Nah, untuk masalah lampu ya, lampunya tuh benar-benar clean banget ya. Enak banget gitu kalau dilihat gitu. Terus kalau misalnya kita lihat tuh mobil pada umumnya tuh pasti ada warna merahnya gitu kan, aksen-aksen merahnya gitu. Terus kalau di sini dia tuh warnanya clean banget ya, putih gitu kan. Terus di sini juga ada lampu bohlam warna kuning gitu. Terus kalau mobil ini menyala, dia itu warnanya pas diinjak remnya dia warna merah, keren gitu. Terus sampai sini ya, sampai sini dia tuh agak nyambung-nyambung gitu ya. Padahal ini bukan lampu ya, ini cuma aksesoris saja gitu. Terus ada logo Toyotanya gitu. Kemudian ada kamera parkingnya gitu. Terus ada juga ini emblem Harrier gitu ya, Harrier. Dan juga beberapa ada 4 titik sensor parkir yang disediakan mobil ini. Ini benar-benar surprisingly ya, mobil ini benar-benar sangat ciri khasnya dapat, mahalnya dapat di tahun 2014 gitu. Jadi kalau kita lihat nih ya, di tahun 2014 ya, mobil ini dia sudah pakai power tailgate ya teman-teman gitu. Tuh, keren sekali ya. Halus banget suaranya gitu. Terus di sini juga bahan-bahannya dia bludru ya.
bludru, kemudian di sini juga bahan-bahan plastik gitu. Jadi kualitas dari segi materialnya itu dapat juga gitu. Jadi nggak main-main lah soal materialnya gitu. Pilihannya pas banget. Untuk harga dari mungkin misalnya di tahun 2014 itu dia harganya memang hampir sama dengan Alphard ya, sekitar 1 M-an lah gitu kira-kira. Terus di sini juga ada tombol untuk menutup ya, karena dia sudah power tailgate. Dan inilah ya untuk bagian bagasinya, kalian bisa lihat bagian bagasinya ini benar-benar luar biasa ya, lapang banget. Terus kalau misalnya kita mau bawa koper medium atau large itu dapat nampung juga ya gitu. Keren banget sih ini, dia bagasinya luas gitu ya. Kemudian kalau untuk ininya ya, ban serepnya, ban serepnya bukan di bawah tapi di sini. Bagian sini kita angkat, itu tuh di bawahnya sini ya gitu. Jadi berhubung itu nggak ada, ya ini bannya dia kira-kira dapatnya yang space saver ya gitu untuk bannya gitu. Terus kemudian dia ini ngomong-ngomong kita lagi ada di Next Luxury Showroom. Jadi kalau kalian pengen cari mobil-mobil premium ya yang berkualitas, langsung aja datang ke Next Luxury Showroom yang ada di Denpasar. Nanti alamatnya saya kasih di bagian deskripsi. Jadi banyak sekali ya di Next Luxury Showroom ini, dia banyak sekali mobil-mobil premium ya, terutama mobil Jeep ya. Jeep ada, kemudian Mercy juga ada, Mini Cooper juga ada, BMW juga ada gitu. Dan Next Luxury Showroom ini dia menerima mobil yang perawatannya lumayan nih teman-teman. Gitu. Jadi kalau kalian pengen tukar tambah nih, kalau kalian punya mobil yang kualitasnya masih oke gitu ya, harus dilakukan inspeksi dulu, dicek dulu ya, baru untuk penawarannya atau tukar tambahnya bisa diomongin di belakang gitu. Oke, langsung lanjut lagi ya teman-teman. Nah di sini tuh banyak sekali ya bahan-bahan bludru ya, di sini juga ada gitu kan. Kemudian di sini juga ada subwoofer ya, subwoofer gitu, bassnya. Ya itu aja. Benar-benar lumayan surprisingly juga kalau kita memiliki mobil Toyota Harrier tahun 2014 ini memang sangat cocok untuk di kalangan anak muda pebisnis ya yang ingin memiliki mobil tersebut. Oke, kita sudah ada di baris kedua ya, di row kedua ini. Ini headroom ya, headroom masih lega gitu ya. Kemudian legroomnya juga lega gitu. Secara overall kalau misalnya duduk di bagian sini tuh dia dapat kursi yang benar-benar ergonomis banget, nyaman, serta empuk banget nih joknya nih teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya ya kalangan muda lah, kalangan pemuda, pebisnis gitu ya, ini memang cocok untuk duduk di bagian sini karena ruangnya itu lega sekali ya gitu, ruangnya lega sekali, tidak ada tunnel di bagian sini ya, dia rata gitu ya. Kemudian kalau kita bisa lihat ya, ini tuh ada sunroofnya ya, ada sunroofnya yang bisa kita buka nanti ya. Habis itu juga joknya juga cukup ergonomis, empuk di kelasnya. Nah, di sini juga ada armrest. Armrest ini juga tersedia 2 cup holder di sini ya. Ini reclining ya. Dia bisa sampai mana, coba kita mundurin. Ini bisa recline banget ya, teman-teman. Nah, nih. Nah, bisa serebah ini gitu. Ya. Sudah ruangnya benar-benar luas banget gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita duduk itu benar-benar nyaman banget. Headrestnya ya, headrestnya ini, nah seperti ini. Cuma sayangnya headrestnya ini kurang empuk ya teman-teman, kurang empuk ya. Kalau misalnya empuk sedikit, tambah nyaman lagi gitu. Ini agak keras sih menurut saya gitu. Oke, nah ini ada gantungan untuk apa? Pegangan tangan. Kemudian ada hooknya, hooknya juga ada 2 ya, bagian kanan kiri. Kemudian ini pengaturan kursi saya, tinggi saya 178 cm. Dan di bagian sini juga ada pocket ya, untuk menaruh beberapa dokumen ya, seperti surat-surat gitu ya. Dan di bagian sini ada ventilasi AC yang tidak ada pengaturan AC-nya. Kalau untuk pengaturannya nanti di bagian depan gitu ya.
Ini juga arah hembusannya juga ada dua, ventilasinya dua, bisa kanan kiri. Kemudian mobil ini dia cocoknya untuk penumpang 5 orang gitu, karena 5 seater ya. Jadi totalnya seperti ini. Juga ada lampunya masih bohlam ya. Gitu. Oke, menarik ya. Oke, langsung aja kita bahas di bagian baris pertama. Oke teman-teman, nah jadi kita masuk di bagian baris driver ya, di baris pertama ini. Nah, ini kursinya nggak kalah nyaman ya sama dengan di belakang. Yang di depan justru lebih nyaman banget, lebih empuk ya. Serta untuk ininya ya, headroomnya gitu ya. Kemudian untuk setirnya, terus door trimnya kita bahas satu-satu. Untuk door trimnya ya, ini kalau kita lihat di bagian door trim sama di bagian ini ya, bagian apa namanya, dashboard, ini benar-benar beda banget ya. Dia pakai kulit yang benar-benar teknologi kualitas materialnya tuh sangat luar biasa. Jadi kalau di bagian sini itu ada kulit-kulit yang benar-benar hampir sama kayak bahan dompet gitu ya, bahan sabuk gitu ya. Ini kalau kita sentuh, ini ada bekas sentuhannya gitu. Dia tertinggal di bagian sini. Karena ini benar-benar kualitasnya lumayan oke gitu ya. Jadi sengaja banget untuk dibuatkan materialnya di dashboard gitu teman-teman. Ini warna, kalau bisa dilihat ya, ke warnanya ini dia warna ini ya, apa, coklat kemerahan sih gitu. Sampai sini itu, ini benar-benar kayak halus banget ya. Ini sampai halus, stitchingnya tuh benar-benar keren banget ya. Ini dia apa namanya, kalau bisa dilihat ya, jahitannya tuh jahitan asli gitu ya. Terus untuk multimedianya ini bagian sini ya, dia mereknya JBL ya, mereknya JBL. Dia pas banget ya, sudah bawaan dari sananya, pabrikannya ya. Untuk setirnya ini dia ada aksen kayunya ya gitu. Ini aksen kayu di bagian atas gitu ya. Ada 3 spok ya. Ini aksen kulit ya, kulit sintetis gitu. Jadi kalau kita bisa lihat di bagian kanan sini ya, ini ada pengaturan untuk di bagian, ini untuk di bagian instrumen cluster, dan untuk di bagian kirinya ini terdapat pengaturan untuk entertainmentnya gitu. Terus kalau untuk di bagian sini, di bagian bawah ya, ini tombolnya tuh kecil banget. Nah untuk ini ya, cruise control dan lane keeping assist-nya di sini, di bagian sini kecil banget tombolnya sini, bagian bawah sebelah kanan. Kemudian dia lampunya dia sudah auto ya, di tahun itu, di tahun 2014 dia sudah auto. Kemudian wiper auto juga ya. Untuk di bagian sini ya, bagian instrumennya, instrumen clusternya kita coba lihat dulu. Nah, kalau kita lihat itu dia ada animasi gambar elangnya ya di Harrier gitu kan. Jadi kalau kita lihat beberapa pengaturannya, nah ini tulisannya tuh dia masih pakai bahasa Jepang. Ayo, bingung kan? Gitu. Nah, karena mobil ini dia masuk kategori mobil importir umum gitu. Jadi masih CBU ya, dari apa, negaranya langsung dari Jepang didatangkan gitu ya. Dia masih pakai ini tulisan Jepang ya gitu. Kemudian mode-modenya di sini juga ya, sentuhan-sentuhannya nih ya, ini ya benar-benar lumayan oke, jadi kepencet kan. Nah, untuk AC-nya, ini AC-nya dia sudah dual zone ya teman-teman. AC sudah dual zone gitu ya. Dia bisa diatur arah hembusannya, misalnya sampai sekitar 32 derajat gitu. Ini masih tergolong gini ya, tergolong lumayan lah kualitasnya dari sentuhannya gitu ya. Dari tombol-tombolnya ini benar-benar ini terjaga banget kualitasnya gitu. Terus di bagian sini juga ada jam digital. Jadi kalau kita mau pencet ini, untuk tombol hazardnya ya,
Itu. Terus kalau untuk bagian sini juga ada tombol volume, scroll gitu ya. Kemudian juga di bagian sini juga ada beberapa eco mode, power mode juga ada. Kemudian ada heater seatnya juga ya, gitu. Ada pendingin dan pemanasnya juga. Ini dia sudah CVT ya, gitu. Sudah CVT. Kemudian di bagian tengah sini ada dua cup holder dan satunya ini dia ini nggak boleh ditaruh minuman di bagian sini gitu. Terus di sini juga ada soket 12 volt ya. Ada juga USB Type A gitu. Pengemasannya lumayan ringkas ya teman-teman gitu. Jadi kalau bisa dilihat oke lah gitu. Dia bermain dengan aksen piano blacknya. Ada juga beberapa konsol di sini. Oh, ini ada wireless charging. Coba kita pakai ya. Dia berfungsi nggak kira-kira wireless chargingnya? Oh, kebalik. Oh, karena kegedean nih teman-teman. Oh, nggak cukup nih teman-teman ya. Karena HP saya gede, ini tempat wireless chargingnya nih kecil ya gitu. Mungkin ada beberapa HP yang masih bisa masuk ya untuk ukuran di wireless chargingnya ini gitu. Terus kemudian ada beberapa penyimpanan juga di bagian sini ya. Ada aksen blue-nya juga di bagian sini gitu. Terus kalau bisa dilihat ya, ini kursinya tuh ergonomis banget. Ini headrestnya ya masih keras juga ya. Untuk di bagian sini ya, bagian instrumen clusternya dia ada RPM dan ada tachometernya juga. Dia masih pakai analog ya. Kemudian kalau bisa dilihat ya, ini tripnya. Nah, untuk odometernya dia masih kilometernya 66.743. Jadi kalau misalnya masuk ke 100.000 ini ya, 100.000 kilometer, dia pastinya minta jajan banyak banget nih gitu. Oke. Nah, tombolnya juga sudah start stop engine. Nah, kemudian kalau kita misalnya hidupkan ya, untuk di bagian mesinnya tadi kita tekan tombol start stop engine, jadi setirnya ini dia sudah tilt dan teleskopik secara elektrik gitu ya. Ini naik turunnya bisa diatur. Di bagian sini ada tombol, dan kemudian juga ini ya, door trimnya dia warnanya berbeda ya. Ini warna ini ya, warna coklat kemerahan, tapi ini kalau dilihat sih warnanya kayak merah banget gitu ya, halus banget kulitnya gitu. Jadi di bagian sini juga ada logo elangnya Harrier. Kemudian stitchingnya rapi, ada memory seatnya juga. Kemudian ininya juga power window-nya juga sudah up and down gitu. Kemudian ada pengaturan spionnya ya, yang sudah elektrik gitu. Oke. Untuk bagian sini juga ada soundnya juga. Ada cup holder yang bisa menampung 2. Kemudian ada lighting juga. Terus ada beberapa ini ya, speaker di bagian sini, di bagian kiri dan kanan gitu. Terus ada laci penyimpanan juga. Nah, laci penyimpanannya dia belum soft opening, dia masih bukan biasa. Nah, seperti itu. Kemudian ini dia sunroofnya ya. Sunroofnya itu panjang sekali gitu ya, dari depan ke belakang. Kemudian ini juga bisa dibuka ya, itu secara elektrik. Dan pengaturannya itu ada di sini teman-teman. Nah, ada di sini. Kemudian kalau bisa dilihat ya, ini lampunya masih menggunakan lampu bohlam kuning gitu. Di sini juga sudah menggunakan lampu. Nah, lampunya masih lampu bohlam kuning gitu. Di sun visornya sama, berfungsi dengan baik. Terus kemudian juga kacanya di bagian sini, spion di bagian tengah ini dia sudah elektrokromatik ya, keren banget, bezel-less banget juga ini ya. Habis itu ya oke lah. Oke teman-teman, jadi itu saja ya untuk first impression dari Toyota Harrier 2014. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah mobil ini patut Anda untuk pertimbangkan? Nah, jadi kalau kalian mau datang ke sini, langsung aja ke Next Luxury Showroom yang ada di Jalan Ponegoro nomor 146. Jadi kalian bisa langsung datang aja untuk langsung bisa lihat nih. Kalau kalian mau tukar tambah untuk di Next Luxury Showroom juga bisa ya.
Jadi terima kasih teman-teman untuk menyaksikan video hari ini ya. Jika Anda belum berlangganan jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa tombol loncengnya juga bisa dihidupkan ya, supaya Anda bisa menerima notifikasi video menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.